Maka yang perlu diperhatikan itu adalah ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh ahli waris. Kadang-kadang di masyarakat itu mereka taunya ketika orang tua meninggal itu yang diperhatikan hanya tentang warisan saja. Ya, iya. Padahal ada hal-hal lain yang juga tidak kalah pentingnya. Makanya 3 hal pertama ini harus dibahas terlebih dahulu. Pertama adalah tentang perawatan jenazah. Sedapat mungkin perawatan jenazah uangnya diambil daripada uang pewaris. Pewaris di sini adalah orang yang meninggal dunia. Kembali lagi bersama kami di podcast MUI Kaltim. Pada kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat-sangat penting bagi kita, yaitu tentang pentingnya pemahaman tentang ilmu waris. Pada kali ini bersama saya Fahreza Rahman sebagai host yang akan memandu podcast kali ini. Bersama kita ada seorang yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Haji Ahmad Haris, SAG MSI. Beliau adalah seorang dosen dan akademisi yang sangat pandai dan kompeten di bidang ilmu waris. Dan beliau adalah salah satu tokoh agama di Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, tentunya awalnya kita mau mengetahui dulu bagaimana sih ilmu waris itu secara umum gitu. Yang pertama-tama ketika kita ingin membahas waris, maka yang perlu diperhatikan itu adalah ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh ahli waris. Kadang-kadang di masyarakat itu mereka taunya ketika orang tua meninggal itu yang diperhatikan hanya tentang warisan saja. Ya, iya. Padahal ada hal-hal lain yang juga tidak kalah pentingnya. Makanya 3 hal pertama ini harus dibahas terlebih dahulu. Pertama adalah tentang perawatan jenazah. Sedapat mungkin perawatan jenazah uangnya diambil daripada uang pewaris. Pewaris di sini adalah orang yang meninggal dunia. Itulah warisnya ya. Ya. Bolehkah dari ahli waris? Boleh. Tapi dengan catatan dia ngasih kah atau minta diganti kah? Khawatirnya suatu saat ketika dia memberikan yang terbaik bagi orang tuanya, ayahnya yang meninggal atau ibunya meninggal, dia makamkan tempat pemakaman yang mahal, bagus. Pas pembagian warisan dia minta kembalikan punya saya. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya diperhatikan. Saya contoh misalnya, siapa namanya tadi? Fahreza. Misalnya punya harta 10 miliar, kemudian meninggal, Fahreza meninggal, maka yang pertama kan biaya perawatan jenazah, yang mandikan, yang mengkafankan, mensolatkan, kuburkan, otomatis kan ada biaya. Nah, biaya itu dikeluarkan daripada uang yang 10 miliar tadi. Dari orang yang meninggal itu gitu loh. Artinya misalnya kalau biayanya 100 juta berarti dikurangi 100 dari juta. Situ. Sisanya berapa? 9,9 miliar. Nah, yang kedua setelah itu baru membayar hutang. Nah, ini penting juga. Jadi apakah waktu hidup Fahreza punya hutang atau tidak? Ahli warisnya lah yang bertanggung jawab. Karena ini sesuatu yang sangat urgent dalam agama. Kenapa Rasul sendiri tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang? Makanya di tempat kita, ketika seseorang meninggal dunia, sebelum pelaksanaan sholat fardu kifayah, itu salah satu ahli waris atau perwakilan ahli waris tampil ke depan, ya, berbicara di depan yang ingin mensolatkan jenazah orang tuanya. Dia mengatakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya hutang piutang dengan almarhum ayah saya atau almarhum ibu saya, maka sejak saat ini kami yang ambil alih. Ayah kami, ibu kami tidak punya hutang lagi. Nah, begitu. Harus itu yang benar.
kadang-kadang ada juga di masyarakat, siapa yang punya hutang piutang dengan ayah saya, ibu saya, silakan berhubungan dengan kami. Itu belum selesai, ya kan? Kalau tidak kepada anaknya, kemana berhubungan? Iya. Yang diinginkan itu pada saat itu orang tua selesai, hutang piutangnya diambil Sudah alih oleh selesai. si anak. Berapa hutangnya? Pak Reza hutangnya misalnya 2,9 miliar. Iya. Ah, berarti sisanya berapa tadi? Dikurang lagi Dikurang dari sana. lagi, tinggal 7 miliar. Iya. Nah, setelah itu dicek lagi, apakah Pak Reza waktu hidup pernah berwasiat? Nah, oh ternyata waktu hidup dia pernah berwasiat, kalau saya meninggal dunia, uang saya 1 miliar dikasihkan ke panti asuhan. Keluarkanlah 1 miliar. Dengan catatan wasiat tidak boleh melebihi batas 1/3 dari harta warisan. Sisanya berapa? Sisanya berarti 6 miliar. 6 miliar inilah yang akan dibagi kepada ahli waris. Oh iya. Ini harus dipahami oleh ahli waris. Kadang-kadang yang jadi masalah, mayat orang tua aja belum ditanam, belum dikubur, dibelang sudah ribut. Padahal Mana berapa punya sih? saya gitu ya? Padahal berapa sih nominalnya? Udah jelas. Mestinya setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, dikurangi hutang piutang, kemudian dikurangi dengan wasiatnya berapa bersihnya, itulah yang akan dibagi kepada Ahli warisnya ahli gitu waris. ya. Kalau sudah tahu itu, baru kita bicara tentang kewarisan. Oh. Kalau itu belum selesai, gimana mau bagi waris? Itunya aja belum selesai, hutang piutangnya belum selesai, wasiatnya belum selesai, belum bisa kita berbicara tentang kewarisan. Anggaplah selesai, Baru kita bicara tentang kewarisan. Ketika pertama kali bicara tentang kewarisan, yang perlu diperhatikan itu adalah definisi. Sebab kalau definisi beda, nanti kesimpulan pasti beda, ya kan? Iya. Kalau definisi sama, Baru bisa lanjut ke lanjut, sananya, ya kan? Kalau definisinya beda, orang melihat gajah, yang di depan yang dilihat belalainya belalai, gitu ya. yang di belakang lihat ekor. Ekornya. Nanti dia mendefinisikan pasti berbeda, ya kan? Nah, maka harus bisa dipahami. Untuk mempermudah definisi tentang kewarisan itu bisa dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hasbi Asidiki. Yang lain juga banyak. Ya. Nah, cuma di sini saya melihat lebih mudah bagi saya. Apa kata Profesor Dr. Hasbi Asidiki? Fikih waris ini Islam ya. Nanti kita belum bicara tentang hukum adat, belum bicara tentang hukum perdata, lain lagi. Ini kita bicara tentang dulu Islam. gitu ya. Sebagai Sebagai dasar kita Islam. ambil. Islam itu pun nanti ada perkembangannya. Dalam kompilasi hukum Islam, mana yang sama, mana yang beda, ada lagi pembahasannya. Iya. Nah, jadi kata Profesor Dr. Hasbi Asidiki, definisi kewarisan itu adalah ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yarisu wa miqdaru kulli warisin wa kaifiyatu tauzi'i. Nah, jadi definisi kewarisan itu meliputi 4 hal. Pertama, man yarisu, siapa ahli warisnya. Itu dulu. Yang kedua, wa man la yarisu, siapa yang bukan ahli waris. Kadang-kadang banyak terjadi di masyarakat yang bukan ahli waris, yang banyak komentar, yang banyak ngomong, gitu loh. Makanya kadang-kadang ketika saya diminta untuk membagikan warisan, prinsip saya satu, sengketa atau tidak. Kalau sengketa saya tidak mau, karena setengah mati kita menjelaskan, tidak selesai juga. Yang kedua, kalau sudah tidak sengketa, ahli warisnya ngumpul enggak? Oh iya. Kalau tidak ngumpul saya tidak mau, ya kan? Karena ada yang di luar sana, di luar negeri, nanti gitu ceritanya berbeda. Oh gitu. Nah, setelah kumpul semua, baru saya tanya, ini siapa anak, ini siapa menantu keluar. Karena menantu bukan ahli waris. Nah, itulah. Bukan ahli waris. Makanya dalam definisi man yarisu, siapa ahli warisnya? Wa man la yarisu, siapa yang bukan? Kalau ahli waris silakan masuk. Kalau yang bukan, mohon maaf dulu. Ya kan? Kenapa mohon maaf? Anda tidak bisa ikut. Ya kan, orang main bola aja 11, masa Anda mau masuk? Nah, jadi ada ketentuan-ketentuan. Ada ketentuan. Gak bisa nih tiba-tiba mau masuk. Mau masuk nggak bisa. Saya keponakan nanti dulu. Ahli waris inti ada. Iya. Dan saya omnya nanti dulu. Selama masih ada anak, nanti dulu.
karena dia akan terhijab oleh anaknya pewaris. Kan enak tuh. Kalau semua di posisi yang bagus, memahami posisinya, insya Allah bisa gampang terlaksana gitu ya Pak ya. Gampang. Yang ahli waris silakan, yang bukan mohon maaf keluar dulu. Bukan bagiannya Pak ya. Bukan. Harus tahu dulu kita nih apa Ya kan? yang dibagi, siapa yang mendapatkannya. Orang ya. jadi kalian aja di sini sebagai bagian apa nih? Podcast masuk. Iya. Bukan sana dulu. Semuanya enggak gitu. Kan ini pertemuan podcast. Ya kan? Ini siapa nih komisi fatwa sebelah ini? Ini mana komisi apa nih? Penelitian sebelah sini, ya. Benar. Ini mana nih? Lain Bagiannya nanti harus- dulu. Harus Oke, jelas. tepat juga ya Pak. Nah, gitu. Jadi siapa ahli warisnya silakan. Wa man la yarisu, siapa yang bukan ahli waris silakan dengan hormat untuk tidak ikut dulu. Dan karena khawatirnya yang bukan ahli waris ini yang banyak mengimpas-ngipasi. Yang bikin masalah tuh justru kadang-kadang yang bukan ahli Gabung gitu. gabung. Nah, yang ketiga wa miqdaru kulli warisin. Berapa bagian ahli waris? Inilah perbedaan antara Islam dengan hukum adat. Kalau hukum adat tuh musyawarah mufakat, yang penting akur selesai. Kalau dalam Islam ada pembagiannya. Ada yang dapat 2/3, ada yang dapat setengah, 1/3, 1/4, ya kan? 1/6, 1/8, sudah ada ketentuannya. Nah, ya kan? Kemudian apa lagi? Kalau sudah tahu bagian masing-masing, baru kita bicara wa kaifiyatut tauzi'i. Bagaimana cara membaginya? Karena walaupun sudah tahu ahli warisnya, kalau cara membaginya tidak bisa, nanti bermasalah. Andai kata uangnya lebih, hartanya lebihnya kemana? Andai kata hartanya kurang, siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Misalnya lebih, kayak tadi 6 miliar, sisa 250 juta. Buat siapa itu? Itu perlu diketahui juga ya Pak ya. Ada tata cara aturannya. Bagaimana cara membaginya ada. Yang jadi masalah, uangnya 6 miliar. Tiba-tiba waktu dihitung dalam pembagian ternyata jatah ahli waris 7 miliar. Wah, lebih. Kurang 1 miliar. Siapa tanggung jawab? Iya. Nah, itu makanya 4. Tuh bicara siapa ahli waris. Yang kedua bicara Yang tidak yang mewarisnya bukan siapa? ahli waris. Yang ketiga berapa bagian masing-masing ahli Bagiannya. waris. Yang keempat bagaimana cara membaginya. Jadi dari 4 itu kita ketahui definisi dari ilmu waris itu ya. Pak, ya. Berarti perlu kita ketahui nih siapa aja yang perlu kita ketahui bahwasanya dia memiliki jatah dari uang waris tersebut, Pak. Itu. Siapa Pak? Itu nanti lagi. Nanti lagi. Masih banyak lagi kita. Masih banyak tuh gini. Kita nggak bisa langsung ke sana. Bicara dulu dasarnya apa. Oh iya. Ya kan? Quran kah, hadis kah? Karena ini Islam. Ya kan? Kita nggak bisa, harus ada rujukan. Iya. Kan? Siapa ini? Kalau warisan itu tergantung siapa yang meninggal. Siapa yang meninggal. Contohnya bagaimana, ya kan? Nah, jadi yang perlu diperhatikan tuh begini. Pertama, misalnya yang di dalam asas kewarisan, kita bicara asas dulu ya. Oke, sebelum bagi. dulu. Kalau bicara yang bagi itu nanti agak kerepotannya tuh gini. Kasusnya kayak apa? Si A bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4, tergantung situasi dan ahli waris yang lain. Iya, gitu ya. Si B bisa 1/4, bisa 1/8, tergantung situasinya. Si C bisa jadi dapat, tapi kalau ada sesuatu lain hal, ada yang lain bisa nggak dapat. Benar. Berarti ya Pak ya, sebelum kita masuk siapa sih yang perlu kalau itu gampang aja, mana kasusnya? Iya, tergantung kasusnya Pak ya. Kasusnya, tapi memang ada, anunya sudah ada di dalam hukum Islam itu dijelaskan ahli waris itu ada 3. Satu ashabul furud. Ashabul furud itu adalah ahli waris yang sudah mendapatkan warisan sesuai dengan ketetapan Al-Quran. Ketetapan sudah ada. Itu kan ceritanya panjang. Oh, dilukiskan nanti Panjang ininya banyak, ini siapa itu banyak. Ya. Yang kedua ada namanya ahli waris asabah. Asabah itu penerima sisa. Namanya penerima sisa bisa banyak, bisa sedikit, bisa Anda dapat sama sekali. Namanya juga penerima sisa. Nah, inilah juga yang harus dipahami. Kadang-kadang ada masyarakat tuh menilai dia asabah.
Namanya asabah itu penerima sisa. Ya kan? Iya, kalau Misalnya, misalkan masih ada baru ya Pak ya. Pak Reza santri, tinggal di asrama, pondok, habis isya wiritan panjang, datang ke asrama terlambat, makanan tuh kan sisa kan bisa banyak, bisa sedikit, bisa habis. Tergantung yang kurutnya dulu gitu ya. Kan namanya sisa kan, tergantung ada enggak lagi. Nah, sama ini juga. Bahwa namanya penerima sisa bisa banyak, bisa sedikit, bisa tidak dapat. Dan ini ada 3 lagi, panjang lagi nanti penjelasannya. Asabah bin nafsi, bil ghairi, ma'al ghairi, akan terbahas satu per satu. Nah, yang ketiga baru zawil arham. Nah, itu. Cuma yang perlu diketahui itu begini, dia ada namanya asas dalam kewarisan. Asas dalam kewarisan Islam. Inilah yang membedakan antara kewarisan Islam dengan kewarisan adat atau kewarisan dalam hukum perdata. Di dalam Islam, asas pertama itu namanya asas ijbari. Asas ijbari itu asas yang berlaku mengalir apa adanya. Contoh, Pak Riza punya harta misalnya 10M, punya rumah 4, punya mobil 4. Pada waktu hidup anaknya Pak Riza tahu tentang harta itu, istrinya juga tahu, dan tidak ada pembicaraan sama sekali. Itu namanya asas ijbari. Kalau ada pembicaraan, bukan asas kewarisan Islam. Misalnya kata Pak Riza, ini rumah 4, bapak punya anak, ya kan? Kalian berempat bagi aja masing-masing dapat 1. Tapi pelaksanaannya sekarang itu hibah. Hibah namanya kalau pelaksanaannya sekarang. Kalau pelaksanaannya nanti kalau bapak meninggal itu wasiat. Wasiat namanya. Tapi nanti bedanya gini, hibah, wasiat dan tidak ada kaitannya dengan kewarisan. Tidak ada kaitannya tuh gini. Kalau kewarisan kan jelas nih. Wasiat jelas siapa yang dapat 1/2, 2/3. Kalau hibah, wasiat nggak ada. Terserah Pak Riza, yang laki-laki perempuan sama nggak apa-apa. Laki-laki lebih sedikit, banyak sedikit nggak apa-apa. Yang penting ada nilai keadilan di situ. Gitu loh. Ini yang penting. Nah, jadi kalau sudah diwasiatkan, misalnya kata Pak Riza, misalnya punya anak 6, masing-masing dapat rumah 1. Ya kan? Nah, tapi nanti pelaksanaannya kalau bapak meninggal, ya kan? Berarti wasiat tuh. Wasiat namanya. Atau misalnya sekarang bapak kasih, ini kuncinya, masing-masing dapat 1, tidak ada perbedaan laki-laki perempuan. Selesai, hibah namanya. Waktu Pak Riza meninggal dunia, tidak bisa lagi ada wasiatnya mau otak-atik. Mau otak-atik tuh gini. Nah, ini salah secara warisan. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa lagi? Karena sudah dihibahkan atau diwasiatkan, gitu loh. Tidak bisa lagi anak laki-laki nuntut, tidak sesuai dengan hukum Islam. Misalnya laki-laki 2, nggak bisa. Karena babnya berbeda antara bab hibah atau wasiat dengan warisan. Gitu. Nah, itu namanya asas ijbari. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Yang kedua ada namanya asas individual. Asas individual tuh gini, masing-masing ahli waris berhak untuk mendapatkan warisan. Misalnya orang tua meninggal punya rumah 1 aja, anaknya 8. 1 pengen jual, 7 nggak pengen menjual. Kata yang 7 rumah tidak dijual, nggak boleh. Yang 1 pengen menjual, kasihkan jatahnya. Itu namanya asas individual. Tidak boleh harta tidak dijual, nggak boleh. Karena dia pengen menjual, ada haknya di situ. Silakan yang 7 tidak mau menjual, tapi jatah dia yang ingin menjual kasihkan. Itu namanya individual. Artinya setiap ahli waris berhak untuk mendapatkan warisannya. Tidak boleh ada anggapan tidak boleh jual. Ini rumah kasih rumah orang tua. Nggak boleh di otak-atik, enggak. Kalau ingin jual.
Tapi harus dibagi juga ya Pak ya. Mana? Yang Ya, artinya kalau tidak dijual pun boleh, tapi jatah dia. harus ada dapat juga gitu ya. Dapat. Karena individual. Kasihkan. Anggaplah harga rumah 800 juta. Masing-masing dapat 100 misalnya kan. Iya. Kasihkan 100 juta dia. Artinya di rumah itu dia tidak punya hak lagi. Tidak boleh yang bertujuh ini mengatakan bahwa rumah tidak dijual, selesai. Tidak boleh. Nah, gitu. Itu namanya asas individual. Makanya disinilah perlu nanti apabila seseorang meninggal dunia, harta itu cepat dibagi. Kalau tidak dibagi nanti bermasalah. Contoh, Pak Riza, ya kan, punya anak, meninggal istrinya Pak Riza, kalau harta tidak dibagi, bahaya. Nanti istrinya Pak Riza kawin, ya kan? Ribet lagi urusannya ya. Kawin. Nah, yang itu kan belum dibagi. Mestinya harta Pak Riza dibagi dulu buat istrinya dan buat anak-anaknya, ya kan? Jadi hak anak dikeluarkan dulu. Jadi ketika istrinya menikah dengan suami baru, itu milik si istri, buat tidak mengambil milik si anak. Gitu. Inilah yang dikatakan dalam Quran, jangan memakan harta anak yatim. Anak yatim itu bukan cuma yang di panti asuhan, yang di rumah juga anak yatim. Atau kebalikannya, istrinya Pak Riza meninggal, mestinya bagi dulu warisan. Pak Riza dapat berapa, anaknya dapat berapa. Kalau tidak dibagi, Pak Riza kawin lagi, ya kan? Nanti kalau Pak Riza meninggal, ayo kayak Pak. Padahal waktu istrinya meninggal, jatah anaknya ada. Nah, inilah yang dikatakan jangan memakan harta anak yatim. Oke. Nah, yang ketiga itu namanya asas apa istilahnya tuh? Asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang ini makanya di dalam kewarisan Islam tiap orang beda-beda, ya kan? Ya paling gampang lah Quran mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Ya? Itu paling jelas sudah, paling nampak sudah. Kenapa dua kali bagian anak perempuan? Karena sesuai dengan tanggung jawabnya. Ya? Nah begini. Karena kan di dalam Quran itu kan dijelaskan bahwa tanggung jawab laki-laki itu lebih banyak dari tanggung jawab perempuan. Saya selalu bilang laki-laki dua bagian itu sebenarnya dia mendapatkan harta tuh kotor. Saya misalnya, ya kan, dapat warisan, dapat dua bagian. Adik saya perempuan dapat satu bagian. Saya dapat dua ini kotor. Kenapa kotor? Kalau saya baru menikah, uang itu saya gunakan untuk mahar. Ya kan? Kalau saya sudah menikah, uang itu saya kasihkan buat nafkah. Pertanyaannya, saya berkurang kah bertambah kah? Berkurang. Ya kan? Tapi kalau perempuan dapat satu, bersih dia buat diri sendiri. Gitu. Andai kata dia nanti mau menikah, dia dapat mahar. Dapat mahar dari suaminya. Ya? Andai kata dia sudah menikah, tetap dapat nafkah dari suaminya juga. Karena tidak ada kewajiban istri menafkahi suami. Pertanyaannya, perempuan dapat warisan walaupun satu, bertambah berkurang? Tambah. Nah, begitu nilai keadilan itu. Benar. Nah, cuman gitu. Ustaz, kadang tuh masyarakat bilang kayak gini, masa kami perempuan dapat satu, sedangkan kami juga bekerja. Kadang suami kami tidak bekerja gitu kan, kami yang menafkahi keluarga gitu, jadi tulang punggung. Nah, bagaimana Tat kalau misalnya kasusnya memang begitu? Kan begini, dalam perkawinan itu dijelaskan, apalagi mau menikah ya, itu ada nanti pembahasan harta bawaan dan harta bersama. Oh iya. Ya, jadi disitulah nanti dijelaskan kalau harta bersama itu harta yang didapatkan ketika berumah tangga. Selain warisan, hadiah. Orang saya misalnya waktu menikah dengan istri saya, nanti waktu saat itu saya dikasih orang hadiah, mobil hadiah, maka ini bukan harta bersama, itu harta bawaan. Atau saya dapat warisan orang tua saya, meskipun sudah menikah, itu bawaan. Selain itu,
selama tidak ada perjanjian, harta menjadi milik bersama. Kalau perempuan tidak mau seperti itu, bikin aja perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan artinya harta kembali ke masing-masing. Selesai. Oh gitu. Nah, misalnya Pak Riza ketika mau menikah udah bekerja, istri juga bekerja, supaya ingin masing-masing, ya sudah bikinlah perjanjian. Perjanjian perkawinan itu ada sebelum menikah. Artinya harta masing-masing. Ketika harta masing-masing, maka andai kata salah satu meninggal dunia, tidak ada namanya harta bersama. Harta Pak Riza kembali ke Pak Riza, harta istri kembali kepada istri. Andai kata Pak Riza meninggal, istrinya dapat apa? Dapat warisan saja, tidak dapat harta bersama. Ada jalan keluarnya. Karena yang namanya harta bersama itu, ketika tidak ada perjanjian, siapapun yang bekerja menjadi milik bersama. Begitu. Misalnya nih Ustadz, kita mungkin sekarang masuk ke kasus nih Pak, saja. Misalkan ada keluarga, jadi seorang suaminya ini meninggal dan dia memiliki harta ya sekitar 100 juta. Nah, dia memiliki istri satu, terus anaknya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Itu gimana Ustaz? Pertanyaan pertama, sebelum itu orang tua yang suami masih ada atau tidak? Masih ada. Nah itu makanya ketika seseorang meninggal dunia, ahli waris itu jangan dibatasi. Harus dicari dulu. Ya, harus ditelusuri benar-benar ya Pak. Nah, yang ditelusuri itu gini, yang ditelusuri itu 3. Ke atas, ke bawah, pasangan hidup. Yang banyak terjadi di masyarakat itu kadang-kadang seakan-akan menjadi ahli waris itu cuma pasangan hidup dan anaknya saja. Orang tuanya enggak ditinggalin udah. Padahal ketika orang tuanya masih hidup dia dapat warisan. Nah sebelum saya misalnya ayahnya masih ada, ibunya masih ada, anak laki-lakinya 2, anak perempuan 1, istrinya masih ada. Sebelum dibagi, pertanyaan saya, itu harta bersama atau harta bawaan atau apa? Misalnya harta bersama. Harta bersama. Nah, kalau harta bersama berarti harta itu dibagi 2 dulu. 50% buat istri, 50% buat suami. Karena yang meninggal suami, maka yang dibagi 50% bagian suami. Pembagiannya gimana? Bagiannya istri dapat lagi 1/8, ya kan? Kemudian ayah, ini ayah si suami kan, dapat 1/6, ibu dapat 1/6, sisanya buat yang bertiga, anak-anaknya. Dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali bagian perempuan, 2 kali bagian anak perempuan. Gampang aja sebenarnya. Cuma yang jadi masalah tuh kadang-kadang dia tidak bisa memilah mana harta bawaan, mana harta bersama. Kalau sudah tahu tuh aman. Nah, mudah aja kan? Harta bagi 2 dulu. Iya. Kalau misalkan memang pembagiannya sudah selesai, baru harta yang suami tadi dibagikan ya Pak ya. Ini kan asalnya kan bersama dulu, bagi 2, 50 juta milik suami yang meninggal, 50 juta milik istri masih hidup. Yang dibagikan yang meninggal, yang suami gitu ya. Dari 50 juta ini istri dapat 1/8. Ibunya si suami dapat 1/6, ayahnya suami dapat 1/6, sisanya untuk 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Tapi tadi biaya perawatan jenazahnya mana? Hutangnya ada enggak? Wasiatnya ada enggak? Nah, gitu loh. Makanya saya selalu mengatakan harta warisan dengan harta peninggalan itu beda. Harta peninggalan itu kotor, ya kan? Karena belum dikurangi perawatan jenazah, belum dikurangi hutang, belum dikurangi wasiat. Harta warisan harta yang siap dibagi. Iya. Jadi harus tuntut dulu semuanya Pak ya. Betul. Karena warisan itu intinya ceritanya gimana. Kalau cerita ahli waris tidak sama, tidak bisa dibagi. Berarti Pak ya, kalau misalnya di Indonesia ini kan kadang banyak kasus gitu ya Pak ya, banyak kejadian-kejadian. Berarti sangat penting ya Pak ya, lembaga yang menaunginya itu. Misalnya ada kasus
maka lembaga itu yang bisa menjadi penengah gitu Pak ya. Kalau masuk pengadilan agama itu ada dua. Satu ada namanya sengketa. Kalau di pengadilan agama sudah pasti kalau satu sengketa artinya masing-masing ahli waris tidak sepakat bawa pengadilan. Maka yang diberlakukan adalah sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua ada juga namanya penetapan ahli waris. Semua ahli waris sudah sepakat, cuma ingin anunya aja lagi legitimasi. Nah, silahkan bawa, boleh. Gitu loh. Sebenarnya mudah aja. Yang jadi masalah itu adalah ketika masing-masing pihak merasa dia mendapatkan bagian yang banyak, itu yang susah. Iya. Ya kan? Benar kali. Nah, itu yang susah. Semua merasa berhak, semua merasa ini. Tuh. Sebelum kita akhiri nih Pak, dari Bapak bagi masyarakat umum, apa sih saran yang Bapak pengen sampaikan? Mungkin dari segi pemahaman dan lain sebagainya pada masyarakat umum Pak, terkait tentang pentingnya ilmu waris ini. Yang jelas saya selama mengajar waris 25 tahun, selama ini di mana-mana saya selalu memberikan materi tentang waris. Di pengajian, di majelis taklim, di mana-mana tentang waris. Satu ya, artinya supaya mereka juga tahu berapa jatahnya, berapa bagiannya. Kata orang peduli dengan hukum waris. Yang kedua, masing-masing pihak itu loh. Saya selalu sampaikan, uang warisan, harta warisan itu uang angin. Kalian tidak kerja, ngapain berkelahi? Ya, Ibaratnya hadiah aja ya. Cobalah bagi baik-baik, gitu kan? Benar. Santai aja, tidak ada orang yang kaya karena warisan. Mengambil warisan orang lain tidak ada, pasti habis dengan sendirinya. Nah, intinya pertama peduli dengan fikih waris, yang kedua mau memahami tentang ilmu tersebut, yang ketiga mencari alternatif terbaik dalam pembagian warisan. Ya kan? Karena begini, jangan sampai pembagian warisan menyebabkan keluarga menjadi retak. Sehingga ada ungkapan berkeluarga, duit tidak berkeluarga. Itu masalah. Saya selalu bilang di mana-mana, kalau orang acara kawinan ada yang nggak datang. Gara-garanya kalau ada kawin ada yang nggak datang. Tapi kalau orang meninggal, ada apalagi yang meninggal di kaya, dan punya anak, itu banyak yang datang. Aduh. Aku sepupunya, aku omnya, itu kan terami dia seperti itu. Nah, intinya mau memahami. Kalau kita bukan ahli waris, ya tahu diri lah. Kalau kita ahli waris tapi kedudukan kita di bawah, artinya terhijab. Maksud terhijab tuh gini, ya, cucu selama masih ada anak nggak dapat. Nah, gitu loh. Nenek selama masih ada ibu nggak dapat. Saya misalnya meninggal, ibu saya ada, nenek saya masih hidup, maka nenek saya nggak dapat karena ada ibu saya. Saya meninggal, ayah saya masih ada, kakek saya masih ada, ya masih hidup, kakek saya nggak dapat. Kenapa? Terhijab oleh ayah saya. Perlu diketahui. Saya misalnya meninggal dunia, saya punya saudara, saudara kandung, saya punya anak, laki-laki dan perempuan. Saudara saya itu ahli waris, asabah, tapi asabahnya di bawah anak saya, dan itu harus dipahami. Dan anak saya ada yang lebih dekat. Nah, seperti itu. Saudara sekandung dengan saudara seayah beda. Saudara sekandung lebih dekat daripada saudara paman pun lebih dekat saudara. Nah, kalau masing-masing pihak bisa mengetahui di mana urutan dia, paham. Selama ini nggak masalah, mereka tidak tahu urutannya nomor berapa, sehingga menganggap dia pun ahli waris. Saya asabah, betul, asabah bin nafsi, betul. Tapi asabah bin nafsi itu selama ada nomor urut 1, yang lain nggak dapat. Nah, itu. Makanya harus belajar, peduli, ya kan? Jangan sampai kita memakan harta orang lain. Itu yang penting. Jangan sampai termakan harta orang lain. Pedulian tadi ya Pak ya, tentang peduli dengan ilmu itu. Ilmu tersebut. Nah, itu tadi pemirsa
kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya di sini terkait tentang ilmu waris. Yang mana Islam sendiri sudah mengatur tentang waris tersebut. Maka dari itu kita sebagai muslimin, sebagai orang yang beragama Islam, maka hendaknya untuk menerapkan ilmu waris tersebut. Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi, semoga kita semua menjadi orang yang peduli tentang ilmu waris yang sudah diberikan oleh Islam dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang kita akhiri dulu, nanti kita akan lanjut ke podcast berikutnya. Kami dari sini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak yang telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat. Kami mengucapkan bersama MUI Kaltim, bersama Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukhuwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.